Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi idza aradallahu bi'abdin min ibadihi khaira yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hadana li syar'ihil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepadanya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum berpuasa. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa definisi puasa itu sendiri. Menurut syara, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sehari penuh, sepanjang hari tersebut boleh digunakan untuk berpuasa dan dilakukan oleh orang muslim yang berakal serta suci dari haid dan nifas, sebagaimana penjelasan di dalam kitab Fathul Qorib, imsakun am muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaum min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Kitabus Siyami wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'a: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam, kemudian harus baligh, kemudian harus berakal, kemudian mampu untuk melakukan puasa. Jadi puasa tidak wajib bagi orang gila, anak kecil, sebab mereka tidak dikenai taklif di dalam agama. Orang kafir asli juga tidak wajib melakukan puasa. Bahkan dia tidak dikenai ketentuan hukum dunia seperti sholat. Dia hanya diwajibkan masuk Islam, kemudian berpuasa hingga puasanya dianggap sah. Nah, puasa juga tidak diwajibkan bagi orang yang lemah karena sudah tua renta atau sakit berat. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a: an-niyatu wal imsaku 'anil akli wa syurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat, kemudian menahan diri dari makan dan minum sekalipun sedikit, kemudian bersetubuh atau berhubungan intim secara sengaja, dan keempat adalah muntah, dan ini juga disyaratkan itu dilakukan dengan kesengajaan. Niat puasa yang paling sempurna yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi aku niat puasa esok hari
untuk menunaikan kewajiban tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat ada atau qada hukumnya sunnah. Niat puasa setiap hari itu adalah wajib hukumnya. Untuk puasa fardu, niat puasa wajib dilakukan pada malam hari. Tidak demikian halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak. Niat puasa sunnah itu boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Wajib hukumnya menentukan jenis puasa, seperti dalam puasa fardu misalnya puasa Ramadan, nazar atau kafaroh. Kemudian dalam puasa sunnah yang mempunyai sebab, misalnya puasa memohon hujan, istisqa, tanpa menunggu instruksi pemerintah. Atau dalam puasa pada waktu-waktu tertentu, seperti puasa hari Senin, puasa Arafah, puasa Asyura, atau puasa Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. Walladzi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya' ma wasala 'amdan ilal jawfi war ra'si wal huqnatu fi ahadis sabilaini wal qai'u 'amdan wal waq'u 'amdan fil farji wal inzalu 'an mubasharatin wal haidu wan nifasu wal jununu war riddah. Hal yang membatalkan puasa itu ada 10 macam, yaitu masuknya sesuatu atau benda secara disengaja hingga sampai ke lubang tubuh yang terbuka atau yang menjurus ke perut, atau sampai ke lubang tubuh yang tidak terbuka secara asli, seperti apabila benda tersebut sampai ke dalam kepala. Kemudian menyuntikkan obat melalui salah satu dari 2 jalan kemaluan depan dan belakang, itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian muntah secara disengaja, kemudian berhubungan intim secara disengaja pula di kemaluan wanita, kemudian ejakulasi yang disebabkan adanya sentuhan, lalu keluarnya darah haid, nifas, dan terserang gangguan jiwa atau gila. Kemudian yang terakhir adalah ar-riddah atau murtad. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hajri minal kalam. Di dalam berpuasa disunnahkan 3 hal. Yang pertama, bergegas berbuka puasa ketika matahari benar-benar telah terbenam. Kemudian mengakhirkan makan sahur, dan yang terakhir menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Wa yahrumu siyamu 5 ayyamin al-'idani wa ayyamut tasyriqis tsalatsah. Haram berpuasa pada 5 macam hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari tasyrik yang 3 itu, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Dan makruh hukumnya di sini di dalam kitab Fathul Qorib, hukumnya adalah makruh tahrim. Ya, makruh berpuasa pada hari keraguan, yaitu tanggal 30 Syaban bila keadaan ru'yah masih meragukan, kecuali bila puasanya itu bertepatan dengan hari kebiasaan dia, itu tidak masalah.
Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada' wal kafarah wa hiya 'itqu raqabatin mu'minah fa illam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Jadi barang siapa bersetubuh atau melakukan hubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja pada kemaluan muka atau belakang, wajiblah ia mengqadha dan membayar kafarah atau denda, yaitu memerdekakan budak yang beragama Islam atau yang mukmin. Jika tidak ada, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak dapat mengerjakannya, maka wajiblah ia memberi makanan kepada 60 orang miskin. Untuk setiap orang miskinnya itu ia harus memberikan 1 mud atau sekitar 6 on. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yawmin muddun. Barang siapa meninggal dunia sedang ia mempunyai tanggungan puasa dari bulan Ramadan, maka ia wajib mengeluarkan makanan atas namanya kepada orang miskin oleh walinya dari harta peninggalannya. Nah, untuk tiap hari dia wajib mengeluarkan 1 mud. Wasyaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Orang yang sudah tua, yang benar-benar telah lanjut usia, misalkan pikun ya. Termasuk juga orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi jika mereka tidak kuat untuk melakukan puasa, maka dia boleh iftar atau tidak berpuasa, tetapi dia harus memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya, itu adalah 1 mud. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada' wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada' wal kafarah an kulli yawmin muddun wa huwa rutlun wa sulusun bil iraqi. Wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika khawatir akan terganggu kesehatan dirinya, dia boleh berbuka atau tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengqadha. Nah, jika keduanya khawatir akan terganggu kesehatan anaknya, maka dia boleh iftar juga, boleh berbuka puasa juga, dan wajib mengqadha serta membayar kafarah untuk tiap harinya itu 1 mud. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Orang yang sakit, yakni ia yang telah mendapat rekomendasi dokter agar tidak berpuasa karena penyakit yang ia derita akan membahayakan dirinya, juga orang musafir yang bepergian jauh. Nah, kedua orang ini boleh tidak melakukan puasa dan harus mengqadha puasanya. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani an-niyatu wal lubsu fil masjid. I'tikaf atau berdiam diri di masjid itu adalah sunnah yang memang disenangi oleh Allah. Dan i'tikaf itu mempunyai 2 syarat, yaitu niat dan harus wal lubsu fil masjid, harus berdiam di dalam masjid.
wala yakhruju minal i'tikafil manzur illa li hajatil insan au uzrin min haidin au maradin la yumkinul muqam ma'ahu wa yabtulu bil wad'i. Seseorang tidak boleh keluar dari masjid ketika dia menjalankan i'tikaf yang manzur atau yang dia nadari, itu tidak boleh kecuali untuk keperluan manusia seperti kencing ataupun berak, atau karena terhalang oleh haid atau sakit yang tidak memungkinkan dia berdiam diri di masjid. Dan i'tikaf itu bisa dinyatakan batal sebab adanya persetubuhan atau hubungan intim. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.